Salam hangat buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai aturan pemerintah yang baru-baru ini banyak menuai kontroversial, banyak menuai kritik dan pertanyaan di masyarakat. Aturan yang mengatur bahwasanya apabila masyarakat Indonesia ingin melakukan transaksi jual beli tanah, rumah, pembuatan SIM, STNK dan SKCK juga harus melampirkan bukti kepesertaan fotokopi bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Aturan ini dibuat melalui aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dan aturan ini baru berlaku pada tanggal mulai 1 Maret tahun 2022. Aturan inilah yang banyak dipertanyakan masyarakat. Korelasinya apa dalam jual beli tanah, rumah, pembuatan SIM, STNK dan SKCK? Korelasinya apa buat BPJS Kesehatan? Toh masyarakat seharusnya dipermudah dalam melakukan transaksi yang diatur tadi. Inilah banyak dibincangkan masyarakat, banyak dipertanyakan masyarakat. Seolah-olah pemerintah mempersulit kegiatan masyarakat. Apabila tidak ada melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan, maka sejumlah pelayanan publik di daerah, pembuatan STNK, SIM, keberangkatan umroh dan SKCK pun akan sulit diakses oleh masyarakat. Semua pelayanan publik tidak dapat diakses apabila warga tidak melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Inilah sangat mempersulit masyarakat. Seperti SKCK, semua instansi di pemerintah dan swasta apabila masyarakat ingin melamar kerja harus melampirkan SKCK. Itulah syarat utamanya, adanya SKCK dari kepolisian setempat. Syarat pertama untuk bekerja baik di swasta maupun di instansi pemerintah. Seperti yang kita ketahui, orang yang baru melamar kerja ataupun ingin bekerja di suatu instansi belum tentu mempunyai dana. Makanya dia mencari kerja karena dia tidak memiliki dana ataupun ingin bekerja lah agar memiliki dana. Harusnya pemerintah bahkan di kegiatan seperti pembuatan SKCK pun harus melampirkan BPJS adanya kepesertaan BPJS Kesehatan. Ini kan sangat mempersulit masyarakat, di mana iuran BPJS sendiri itu pun harus dibayarkan tiap bulan kan ini dia. Tidak boleh hanya cuma ingin sekali itu saya ingin mengurus SKCK misalkan. Sewaktu saya ingin mengurus 2 hari atau 3 hari yang lalu saya ikut jadi peserta. Setelah saya memiliki SKCK nggak harus dibayar. Bisa nggak dibayar kan gitu. Kan harus wajib dibayar tiap bulannya. Inilah harus dipikirkan pemerintah, karena masyarakat Indonesia sendiri pun tidak sepenuhnya memiliki pendidikan yang baik, tingkat ekonomi yang baik,
yang baik, sehingga apabila harus diwajibkan untuk menjadi peserta dalam BPJS Kesehatan, ini kan nanti membuat kepesertaan di BPJS Kesehatan banyak yang berlubang dalam pembayarannya, banyak yang menunggak dalam pembayarannya. Harusnya dipikirkan kebijakan ini yang lebih meringankan masyarakat, apalagi di tengah-tengah musim pandemi yang menghantam dunia. Banyak masyarakat yang ekonominya mulai redup, mulai berkurang untuk membiayai kehidupannya sehari-hari di pandemi ini. Negara harus hadir. Negara harus membuat kebijakan yang tidak merugikan pelayanan bagi masyarakat. Memang kesehatan itu sangat penting untuk masyarakat, tetapi pasal 28H itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Amanah dari Undang-Undang Dasar mengamanahkan bahwasannya negara harus hadir untuk pelayanan kesehatan di masyarakat. Negara kita ini bukan negara seperti negara maju, di mana tingkat penghasilan warganya, masyarakatnya, ataupun pendidikan masyarakatnya sudah jelas-jelas lebih maju dari Indonesia. Pemerintah seakan-akan ingin membuat kebijakan satu kartu satu administrasi. Ini belum bisa dilaksanakan untuk sepenuhnya di Indonesia, yang dimana Indonesia sendiri masih banyak kekurangan, masyarakatnya belum sepenuhnya bisa dikatakan berpenghasilan baik dan berpendidikan pun belum sepenuhnya baik. Kebijakan ini sudah sepantasnya pemerintah harus mengevaluasi dan belum tepat untuk dilakukan untuk saat ini, apalagi musim pandemi. Untuk memastikan masyarakat Indonesia bisa kuat di musim pandemi, baik tingkat kesehatan dan ekonomi, saya berharap pemerintah untuk tidak melaksanakan kebijakan yang dulunya. Sekian dan terima kasih.